Shalom. Selamat malam, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita bersyukur dan bersuka cita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah memasuki bulan Mei dan kita akan belajar tema baru di dalam kita menghayati dan merayakan masa Pentakosta. Adapun tema di sepanjang bulan Mei ini adalah menuju hidup kudus. Dan kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini, edisi Selasa 5 Mei 2026 dengan tema Penghalang Hidup Kudus yang diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat pertama dan kedua. Mari sahabat Petra, kini kita bersama siapkan hati, pikiran dan jiwa kita memasuki hadirat Allah, dan sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara karya ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Sebuah pujian menghantarkan kita, Allah Roh Kudus. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita merendahkan diri di hadapannya, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan bersuka cita atas setiap perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana hari ini kami merasakan perlindungan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari, hingga kami juga boleh bersekutu dengan penuh keselamatan. Segala kebaikan-Mu kami terima. Engkau melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan. Dan kini tibalah saatnya kami bersama di sepanjang bulan Mei belajar untuk mewujudkan kehidupan yang kudus. Dan hari ini kami mengawali untuk menyadari hambatan dan penghalang ketika kami mewujudkan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Karena itu kami memohon belas kasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya Tuhan mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Engkau pun urapi hamba-Mu yang lemah dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini penghalang hidup kudus. Bersama kita mendengarkan sabda Tuhan,
kitab Efesus pasal kelima ayat pertama dan kedua yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita tentu saja berulang-ulang seringkali mendengar kata kekudusan. Dan kita mungkin juga tahu bahwa kekudusan ditekankan menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki anak Tuhan. Tetapi jujur saja, sebagian orang Kristen terkadang merasa kekudusan adalah sesuatu yang abstrak dan awang-awang. Didengar, ia dituntut sebagai karakter, paham. Tetapi pemahaman kekudusan masih sesuatu yang bersifat abstrak. Sebab hidup kudus dianggap sebagai sesuatu yang memang baik, tetapi tidak realistis. Kita pun sering memakai berbagai alasan untuk memaklumi kenapa kita gagal untuk menjaga kekudusan. Banyak alasan yang seakan-akan menurut kita kekudusan itu membuat tidak realistis, sulit untuk dilakukan. Pertama, kita mengatakan bahwa kita bukan orang suci. Kita bukanlah seperti nabi, rasul, apalagi seperti Tuhan Yesus. Itulah alasan yang paling sering kita ucapkan. Padahal ingatkah, jika tujuan ketika kita ditebus, disucikan, dilahirkan kembali, bukan hanya berhenti ketika kita diselamatkan, tetapi kita juga dijadikan untuk serupa dengan Kristus. Benar memang, saat ini mungkin kita belum menjadi orang suci atau orang kudus, tetapi harus kita pahami bahwa setiap orang yang telah diampuni, disucikan, sudah diterima oleh Kristus adalah orang-orang kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat apalagi bertemu dengan Allah. Maka jika kita masih memakai alasan kita kan bukan orang suci, itu sama saja menolak untuk kita diproses. Setelah diselamatkan, kita harusnya dibentuk untuk menjadi seperti Kristus. Alasan yang kedua adalah kita tidak sempat. Alasan ini kita sampaikan karena kita menganggap kekudusan itu artinya berjam-jam berdoa, berlama-lama di gereja, aktif pelayanan, banyak ibadah, penginjilan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Padahal kekudusan bukanlah tentang berapa lama kita berdoa, bukan ukuran masalah kesalehan, atau sekedar pada persoalan ibadah saja. Kekudusan adalah karakter. Kekudusan adalah gaya hidup yang selalu melekat. Dan itu justru ditunjukkan dimulai dari hal-hal kecil. Ini dimulai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketiga, kita menggunakan alasan kita tidak mampu. Benar, memang kemampuan kita sendiri adalah terbatas, maka kita tidak akan mampu mewujudkan kekudusan dalam standar Tuhan. Tetapi justru karena itulah kalau kita sadar tidak mampu, harusnya kita memilih untuk berserah dan mengandalkan kekuatannya, yaitu Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita.
Maka belajarlah untuk mengalihkan fokus kita bukan lagi pada kelemahan-kelemahan kita yang memang terbatas, tetapi dialihkan kepada kekuatan yang diberikan pada Allah yang tidak terbatas. Bukan pada kelemahan yang selalu kita jadikan alasan, tetapi pada belas kasih, kesetiaan, dan kuasa Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Kita mau dipimpin, kita mau otoritas hidup kita diambil oleh Allah. Bukan berfokus pada hal-hal yang harus kita jauhi, karena dosa akan selalu menarik kita. Tetapi fokuslah pada hal-hal yang harus kita lakukan, karena itu baik dan memuliakan Allah, di mana kita justru melakukan bersama Roh Kudus, mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hidup menjaga kekudusan bukan sebuah pilihan, bukan dapat ditolak dengan alasan-alasan. Itu adalah karakter, itu adalah ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu mari kita baiknya juga memperhatikan hidup kita. Adakah sikap-sikap kita yang menjadi penghalang hidup kudus? Jangan beralasan, tetapi justru temukan penghalang, penghambat dalam hidup kita. Sadarkah kita yang menghambat dan menghalangi hidup kudus dapat kita temukan misalnya dalam ketidaktaatan. Dalam segala hal mungkin tanpa kita sadari bahwa kita masih suka melakukan apa yang kita inginkan. Dan hal ini tercermin dari bagaimana kita menjadikan pendapat, pemikiran orang lain sebagai tolok ukur di dalam kita bertindak dan berkata-kata. Bukan lagi apa yang Tuhan inginkan. Kita lebih bahagia ketika mendapat pujian dan penghormatan manusia. Kita lebih memilih menjadi orang yang disukai oleh orang yang ada di sekitar kita, supaya kita diakui, supaya kita diterima, daripada kita diperkenan oleh Tuhan. Padahal kita diajarkan dengan jelas, Kisah Para Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketidaktaatan adalah alasan pertama, hal pertama yang juga menghambat untuk menuju hidup kudus. Kedua, tinggi hati. Karena orang sombong akan menjadi pemikiran tertutup sekaligus juga menjadi keras kepala. Ia merasa dirinya sudah baik, ia merasa dirinya yang paling benar, maka ia tidak mau menerima teguran, apalagi mengakui kesalahan. Inilah kemudian yang membuat kita sulit untuk menjalani kehidupan yang kudus, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena kita merasa sudah baik. Agar kita dapat hidup kudus, maka kita perlu memiliki kerendahan hati, mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, menyerahkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Dan terkadang sikap tinggi hatilah yang membuat kita menolak Tuhan bekerja melalui hidup kita. Ketiga, kemalasan. Mungkin tidak tampak ketika hanya kita duduk-duduk saja atau tidak melakukan apa-apa. Tetapi artinya kita menolak proses. Kita justru lebih memilih melelahkan diri kita pada hal-hal lain. Kekudusan adalah proses, bukan sekali jadi. Maka tidak bisa dicapai dengan cara instan. Untuk menjadi kudus adalah bersedia melawan diri sendiri, mengalahkan kedagingan kita. Kita mau secara konsisten untuk dibentuk Allah. Maka mau tidak mau disiplin rohani harus dibangun. Keberanian untuk menyediakan waktu, berdoa, beribadah, bersekutu dengan sesama orang percaya, kesetiaan untuk melakukan hal-hal yang diperkenan oleh Tuhan, pikiran, kekuatan hingga segenap energi kita
kita lakukan untuk kehendak Tuhan. Kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapannya. Kerja keras, yaitu sungguh-sungguh menjadi pribadi yang Tuhan berkenan. Keempat, kemauan tanpa tindakan. Halangan lain untuk mewujudkan kehidupan kudus adalah kita selalu berhenti pada niat yang baik, tetapi tanpa disertai sebuah tindakan atau aksi. Kita menginginkannya, kita bahkan mungkin berencana untuk hidup kudus, tetapi itu berhenti pada rencana dan wacana, tidak pernah dilanjutkan dengan pelaksanaan. Maka ingat, tindakan lebih baik daripada sebuah niat. Kemauan atau niat tidak akan mengubah apapun. Justru akhirnya kalah dengan alasan-alasan yang juga kita buat sendiri. Maka apapun yang menjadi niat kita untuk menjadi hidup kudus belum cukup, belum baik jika kita belum melakukannya. Akhirnya, yang kelima, tindakan yang menghambat kita hidup kudus adalah kita sudah merasa puas, merasa menjadi baik dengan segala yang kita terima. Kita sudah berhenti dengan ukuran biasa saja, selama kita tidak merugikan orang lain, selama kita tidak melukai orang lain, selama kita tidak mengganggu orang lain, berarti aku adalah orang yang baik. Disinilah banyak orang Kristen terjebak dalam kepuasan yang satu ini. Kita merasa sudah baik ke gereja setiap minggu. Kita merasa baik jika kita sudah memberi persembahan. Dan bahkan kita merasa itu pun jauh lebih baik dan lebih kudus, karena lebih banyak orang yang mungkin tidak persembahan, tidak pelayanan, ataupun juga tidak pergi ke gereja. Kita berpikir toh kita tidak pernah melakukan kejahatan, dan karena itu kita sudah cukup baik dan juga kudus. Padahal sahabat Petra tidak seperti itu sebenarnya. Begitu banyak aspek kehidupan yang harus kita lakukan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dari hal-hal kecil kita lakukan untuk Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar mewujudkan hal-hal tersebut. Tidak melakukan kejahatan memang baik, namun justru Tuhan lebih daripada tidak melakukan kejahatan. Sebab ukurannya orang-orang sakit di ruang ICU juga tidak berbuat dosa. Lebih daripada itu, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru, juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan pekerjaan Kristuslah yang mengalahkan kejahatan. Jangan berhenti tidak berbuat jahat, tetapi bahkan mengalahkan kejahatan dengan hidup berperilaku seperti Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa firman Tuhan hari ini, jadilah penurut Allah. Kekudusan bukanlah kekuatan kita, bukan sekedar niat baik pula. Kekudusan adalah ketika kita menuruti Allah, ketika Tuhan berotoritas, ketika Tuhan menguasai kita, ketika Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya memimpin hidup kita. Di saat itulah bukan sebuah beban. Karena itu artinya kita hidup di dalam kasih, seperti Kristus telah mengasihi dan telah menyerahkan dirinya. Kekudusan diawali dengan hati yang mengasihi Allah. Dan ketika kasih Allah berkarya dalam hidup kita pun menjadi penuh kasih, menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih. Dan oleh kasih karunia Allah kita dijadikan kudus. Maka kekudusan adalah syarat untuk kita bisa hidup bersama dengan Allah. Terimalah kasih Allah dan biarlah Ia berotoritas atas hidup kita untuk menjadikan kita hidup kudus. Tuhan memberkati. Amin.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema. Karena itu mari kita renungkan, kita hayati. Sebuah pujian menghantarkan kita, Roh Kudus penuhi hidupku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita satukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu. Firman-Mu telah membuka, menerangi pikiran, hati, dan jiwa kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menguduskan kami, supaya kasih-Mu yang kami alami juga menjadi bagian kasih yang kami alirkan di dalam kehidupan sekitar kami. Karena itu Bapa, mampukan kami tidak berdalih, tidak kalah dengan kedagingan, tetapi boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Dan kini bersama dengan doa ini, kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Lindungilah dunia ini dari berbagai pertikaian dan peperangan. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan biarlah kami bersama boleh mewujudkan kerajaan Allah, di mana bangsa dan negara kami dipenuhi dengan keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi. Dalam kesatuan tubuh Kristus, Engkau melindungi dan memelihara umat-Mu, berakar, bertumbuh, hingga berbuah lebat dalam kebenaran oleh kuasa firman. Dengan demikian, terpeliharalah keselamatan mereka, dan mereka pun mencapai kesempurnaan keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Allah. Berkatilah segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui jemaat-jemaat Tuhan, Injil diwartakan, banyak orang mendengar panggilan-Mu, percaya, hingga mereka pun boleh mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati juga Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami bersekutu, memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Maka Tuhan pun juga memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Tuhan memberkati supaya ladang ini terus berkembang dan menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui ladang Radio Petra. Kini kami membawa kehadirat-Mu yang penuh belas kasih, segenap Bapak, Ibu, dan sahabat Petra, jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang rapuh, lemah, dan sakit, mereka yang menantikan lawatan, dan jamahan belas kasih Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasi, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates, Pendeta Emeritus Sutekno. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet,
Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Ibu Yohana Mujiem Tukiran, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine. Kami pun juga membawa serta segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, yaitu Ibu Yohana, Ibu Timotius Tulisan, Ibu Suyut, Ibu Sri Rahayu yang pasca operasi di Rumah Sakit Solo, Ibu Dwi Pramujawati, Ibu Srini, Ibu Sungkono, Ibu Santoso, Ibu Rucito, Ibu Pardiatikno, Ibu Ninik Prayogo, Bapak Doni, Bapak Subiantoro, Bapak Joni Sianipar pemulihan pasca operasi, Bapak Heru, Bapak Hasto, anak Gabriel, Bapak Trijoko, Bapak Condro, Bapak Wartono Saputro, Bapak Purwanto, Bapak Sulis, Bapak Mulyadi, Bapak Tuyatno, Ibu Bias Rini Sukiyo, Ibu Kusmanto, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Rusmanto, Ibu Iin, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama, Mas Bernard, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Praptomo, Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoko, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Ibu Markus Sumantri, Ibu Titi Udanarti, Ibu Ani Irawan, Ibu Sunarno, Bapak Sismargono, Ibu Jasmi, Ibu Mursiem, Ibu Nuryanti, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Legowo, Ibu Rajiati Santoso, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Susi Sudarsono, dan segenap sahabat Petra mereka yang lemah dan sakit, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami memohon belas kasih Tuhan melawat, menganugerahkan kekuatan, sehingga mereka dapat menanggungnya, mengaruniakan penghiburan, sehingga justru di dalam kelemahan pengharapan kami menjadi kuat dan nyata di dalam Kristus, dan mengaruniakan kelepasan, pemulihan, kebebasan, dan kesembuhan. Kami mengingat keluarga almarhum Bapak Heru Setiawan yang telah Engkau panggil, yang berduka cita, kiranya Tuhan hiburkan. Demikian juga keluarga Bapak Trisandi Arinugroho dan putra terkasih Mas Noel, sekalipun telah berpisah, Tuhan tetap melindungi memelihara keluarga ini. Kami pun memohon belas kasih, karena kami juga mengingat segenap poro Eyang Adi Yuswo, Oma Opa yang berusia lanjut, yaitu Bapak Yohana Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Budiati, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, dan Bapak Wiranto di Dayu, serta bagi Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, beserta dengan segenap lansia yang lain. Kami bersyukur untuk karunia umur panjang, kiranya Tuhan berbelas kasih dan menyempurnakan dalam kekuatan kesehatan, dan Tuhan mengiringi hari-hari poro Eyang Adi Yuswo dengan penuh damai dan sejahtera. Berkati setiap keluarga kami,
lindungi dalam kekudusan, supaya kami berjalan dalam kebenaran sabda-Mu, hidup di dalam kasih Kristus, saling mengampuni, saling melayani, saling memulihkan, dan saling membangun. Lindungi keluarga kami, jauhkan dari penyakit, godaan, ataupun kecelakaan. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, tuntun dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kiranya talenta mereka berkembang dan juga boleh menjadi saluran berkat. Berkati segenap karya belajar dan pekerjaan anak-anak kami, sehingga melalui karya anak-anak kami Tuhan dipermuliakan. Terlebih anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian sekolah, tugas akhir, Tuhan karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, dapat melewati dan memberikan yang terbaik. Demikian juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya talenta mereka pun boleh menjadi saluran berkat melalui pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karena Engkau Allah atas pernikahan yang merancang dan juga yang menetapkan penolong yang sepadan. Karuniakan pasangan seiman atas anak-anak kami untuk menjadi keluarga yang dipersatukan dan dikuduskan, keluarga yang kekal dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan kehadiran keturunan dan momongan, supaya mereka pun boleh membawa anak-anak mereka menjadi bagian rahmat keselamatan-Mu. Mereka mendidik dan mengasuh, supaya dengan anak hingga cucu dan keturunan mereka berbakti kepada-Mu. Akhirnya kami pun juga menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi yang tidak terungkapkan. Karuniakan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya, iman yang penuh percaya di dalam pergumulan. Engkau penuh kuasa menjadikan indah pada waktunya. Engkau Allah yang turut bekerja dan menjadikan indah, baik melalui kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, sekalipun kami bergumul, pengharapan kami semakin nyata. Dan justru di dalam pergumulan kami melihat kepenuhan kuasa Tuhan yang menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan juga jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun atas setiap permohonan doa yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi kami yang terbaik seturut hikmat dan kasih setia-Mu. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan amalan kesalehan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama kudus Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Allah berkenan mendengar dan kini juga menjadi bagian kita mencurahkan sisa hidup kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga doa ini penuh kuasa bukan di bibir kita saja, tetapi juga menjadi nyata di dalam tingkah laku kita. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah kita di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kini mari siapkan hati, pikiran dan jiwa kita arahkan kepada Tuhan untuk melanjutkan kehidupan sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai saksi-saksi Allah yang hidup dalam kekudusan. Kini terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 5 Mei tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 68 27 4241. Saya ulangi 0858 68 27 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat tetapi juga begitu banyak ucapan tutur kata saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yusef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.